Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita perfilman kembali. Dan kali ini tentunya dengan film yang lebih epik dari sebelumnya. Dan ini akan sangat epik abadi sekali. Oke lah, jangan banyak nyarios, kita langsung saja santuikan ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang remaja yang melihat bintang dengan teleskopnya. Ini namanya Akang Leo Biderman, ini namanya Neng Sarah. Mereka berdua adalah anggota klub astronomi. Dan ini gurunya yang bernama Om Perry. Di sana mereka menemukan objek yang tidak biasa di langit. Lalu Om Perry meminta Leo untuk menangkap gambar objek tersebut dan mengirimkannya kepada Dokter Serigala, maksudnya Dr. Warp, untuk diteliti lebih lanjut. Setelah diteliti, ternyata objek tersebut adalah sebuah komet sepanjang 7 mil yang akan menabrak bumi. Sontak Dr. Warp langsung bergegas untuk memperingati Leo Biderman lewat elektronik mailnya. Namun sayang sekali servernya lagi down. Keadaan tersebut memaksakan Dr. Warp untuk mengirimkannya secara langsung. Namun sangat disayangkan lagi betapa apesnya Dr. Warp ini. Di perjalanan ada seorang pengemudi yang lagi ngudut jarum super dan udutnya jatuh hingga kemudi tidak terkendali. Lalu akhirnya menabrak mobil Dr. Warp. Dan akhirnya Dr. Warp pun mati. 1 tahun kemudian, si teteh ini bernama Jenny Liner. Dia adalah seorang reporter. Film ini akan terfokus kepadanya untuk mendapatkan sebuah kabar berita. Di sini Jenny dan para reporter lain sedang menyelidiki kasus pengunduran Menteri Keuangan yaitu Alan Rittenhouse. Jenny menemui ibunya yang bernama Robin Liner. Di sana kita diberitahu bahwa ayahnya Jenny yaitu Jason Liner telah menikah lagi dengan Chloe. Namun Jenny tidak pernah menerima pernikahan tersebut. Lalu Jenny pergi mewawancari seorang wanita untuk mendapatkan informasi mengenai Alan Rittenhouse. Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Ellie. Setelah itu Jenny pergi menemui Alan Rittenhouse dengan tujuan mencari tahu lebih dalam penyebab pengunduran Alan dan hubungannya dengan Ellie yang diduga adalah perselingkuhannya. Namun Alan menjelaskan dia mengundurkan diri karena dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Di perjalanan Jenny dibawa oleh FBI dan dipertemukan dengan Presiden Beck. Morgan Freeman, pasti dia terus yang jadi presidennya teh. Presiden Beck menanyakan apa yang Jenny ketahui mengenai Ellie dan memperingatkan Jenny menggunakan batasan publikasi untuk beritanya. Jangan sampai yang seharusnya dirahasiakan tapi malah disebarkan. Tapi bagi Jenny kebenaran adalah kepentingan terbaik bagi bangsa. Jenny merasa penasaran dengan ucapan Presiden Beck mengenai rahasia yang mereka sembunyikan di balik berita pengunduran Alan Rittenhouse dan hubungannya dengan Ellie. Akhirnya Jenny mencari tahu apa itu sebenarnya Ellie. Dan ternyata Ellie adalah ELE atau sebuah singkatan dari Extinction Level Event yang artinya acara tingkat kepunahan. Maksudnya, Presiden Beck telah mengetahui lebih awal mengenai komet yang akan menuju bumi dan menghancurkan kehidupan makhluk hidup. Namun Presiden Beck sengaja tidak memberikan pengumuman lebih awal karena akan menakut-nakuti masyarakat. Presiden Beck juga sedang mempersiapkan solusi untuk komet tersebut. Namun dikarenakan penyelidikan Jenny yang hampir membongkar semuanya, akhirnya Presiden Beck membuat pengumuman lebih awal mengenai komet berukuran 7 mil dengan berat 500 miliar ton yang akan menabrak bumi dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Dan tentu saja itu akan menakuti masyarakat. Namun tidak ada pilihan lain bagi Presiden untuk segera mengungkapkan hal tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa selama 8 bulan terakhir Amerika Serikat dan Rusia telah membangun pesawat ruang angkasa terbesar yang dibangun di orbit bumi. We call it the Messiah. Yang nantinya akan digunakan oleh sekelompok tim yang diketuai oleh Oren Monas. Ini Andrea yaitu seorang pilot. Ini Gus Partenza yaitu seorang ahli medis. Dan dari Rusia ada Kolonel Mikhail yaitu spesialis nuklir. Ini seorang navigator yaitu Mark Simon. Dan yang terakhir yaitu si Abah astronot sebagai kepala pilot. Mereka ditugaskan untuk menghancurkan komet dengan nuklir sehingga komet akan jatuh menjadi partikel kecil. Presiden memberi nama komet tersebut berdasarkan penemu dari komet tersebut yaitu Warp Biderman. Di sini Presiden Beck menganggap bahwa Dr. Warp dan Leo Biderman lah yang menemukan komet tersebut. Dan Leo Biderman telah mati bersama Dr. Warp. Tapi semua itu mendapat klarifikasi dari Leo Biderman bahwa Bapak Presiden mendengar berita simpang siur yang mengira dirinya telah mati juga bersama Dr. Warp. Padahal mah belum paduai Bapak Presiden teh. Sementara itu para tim yang ditugaskan untuk misi penghancuran komet sedang merayakan pesta dengan orang-orang terdekatnya sebelum berangkat. Setelah itu mereka sekelompok merayakan hari terakhir sebelum pemberangkatan dengan meminum amer terlebih dahulu. Dan di sini si Abah astronot yang bernama panggilan Peace menjelaskan bahwa dirinya menjadi bagian dari misi karena telah senior mengenai penerbangan ke ruang angkasa. Hari pertama roket diluncurkan. 5 bulan kemudian para reporter diberi tugas untuk menyiarkan berita keadaan dari tim di ruang angkasa ke bumi. Sedangkan Jenny ditugaskan untuk berada di meja berita.
Sejauh ini tidak ada masalah sampai pengeboran dilakukan. Mereka harus menggali lubang sampai 100 meter tapi moles atau disebut tikus tanah atau mesin pengebornya mentok pada kedalaman 75 meter. Dan itu adalah masalah. Akhirnya Orange Juice memutuskan untuk masuk ke dalam galian untuk memperbaiki mesin bornya. Tapi mereka juga harus menyesuaikan dengan waktu yang ada. Jika mereka berada pada permukaan komet sampai cahaya matahari muncul, itu akan membuat suhu di permukaan komet naik sampai 350 derajat hanya dalam beberapa menit saja. Dan akan menimbulkan ledakan gas berkecepatan tinggi. Dan akhirnya Orange Juice selesai memperbaiki mesin bornya. Tapi sayangnya Partensia terpental oleh ledakan gas dan menghilang. Sementara itu, Orange tidak sempat menggunakan perisai wajahnya yang menyebabkan wajahnya terbakar dan matanya mengalami kebutaan. Setelah nuklir diledakkan, koneksi di ruang angkasa dan di bumi terputus. Ternyata peledakan bom nuklir hanya membelah kometnya saja, dan sekarang menjadi dua komet menuju bumi, yang satu berukuran 1,5 mile, dan yang satunya lagi berukuran 6 mile. Presiden Beck mengatakan bahwa rencana penghancuran komet telah gagal, dan ia akan melakukan strategi kedua yaitu dengan menggunakan rudal Titan milik Rusia untuk membelokkan arah komet. Namun rudal tersebut hanya bisa diluncurkan hanya ketika komet benar-benar dekat dengan bumi. Selain itu, Presiden juga menjelaskan pengumuman darurat pemerintah telah mempersiapkan tempat perlindungan berupa gua besar untuk kehidupan 2 tahun ke depan setelah komet menghantam bumi. Tapi sayangnya gua tersebut hanya dapat menampung sebanyak 1 juta penduduk Amerika saja, yang terdiri dari 800.000 warga Amerika yang akan dipilih secara memilikan, dan 200.000 manusia terdiri dari ilmuwan, dokter, insinyur, guru, dan tentara yang juga dipilih secara random. Bagi yang berusia lebih dari 50 tahun tidak akan bisa masuk ke dalam gua tersebut kecuali mempunyai keahlian tertentu seperti abah dukun. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga menampung tanaman dan hewan-hewan seperti kebo, sapi, entok, jangkrik, simut, sirem, bagong, berit, dan yang lainnya. Dan itu dipilih secara random juga. Keluarga Biderman menerima telepon bahwa mereka terpilih untuk ikut berlindung di gua. Sedangkan keluarga pacarnya Leo, yaitu Sarah dan keluarganya tidak terpilih. Leo menemui Sarah di atas bukit yang sedang galau. Di sana Leo memberikan sebuah usul kepada Sarah agar Sarah dan keluarga bisa ikut ke gua juga, yaitu dengan pernikahan mereka berdua. Dan kita diperlihatkan scene di mana ibunya Jenny sedang mempercantik diri. Untuk apa? Kan yang nikah si Sarah sama si Leo. Kita lihat saja sampai akhir. Akhirnya mereka pun menikah. Namun sayangnya hanya Sarah yang bisa ikut dengan Leo, sedangkan keluarganya masih tetap tidak diperbolehkan untuk ikut. Dan akhirnya Sarah memutuskan untuk tidak ikut juga karena tidak ingin meninggalkan keluarganya. Tapi diudah ganeh nanti anjir. Katanya gak mau ikut tapi ngejar. Lalu setelah itu Jenny mendapat sebuah telepon yang membicarakan tentang ibunya. Dan dari ekspresi Jenny memperlihatkan bahwa ibunya sedang tidak beres. Dan setelah itu Jenny hujan-hujanan dan didatangi oleh babehnya. Di sana babehnya mengajak Jenny untuk ikut dengannya, sedangkan Chloe atau ibu tirinya Jenny telah meninggalkan babehnya karena takut dengan komet yang akan menghantam bumi. Namun dikarenakan si Jenny udah terlanjur sakit hati karena ibu aslinya ditinggal nikah lagi oleh si babeh, akhirnya dia tidak mau ikut dan mengatakan, "Karaosku babeh, ha?" Setelah itu Jenny juga mengatakan bahwa dirinya hidup seperti yatim piatu sekarang. Yang berarti dari perkataan si Jenny ini, setelah kehilangan ayahnya tersebut yang menikah lagi dengan orang lain, ternyata ibunya telah meninggal. Lalu Jenny pun pergi meninggalkan ayahnya dengan taksi. Oke lanjut, 5 hari sebelum si komet bertamu ke bumi, para manusia dan hewan yang terpilih sudah dievakuasi di luar gua perlindungan. Dan ternyata si Leo ini malah memutuskan untuk kembali menemui Sarah. Mungkin dia berpikir lagi sayang nikahnya udah, tapi malam pertamanya belum. Sementara itu Jenny lagi-lagi ditemui ayahnya untuk meyakinkan bahwa dirinya masih memiliki orang yang menyayanginya, yaitu ayah aslinya sendiri, dengan menunjukkan foto-foto mereka waktu dulu, dan setelah itu ayahnya pergi. 14 jam sebelum bencana, rudal Titan telah diluncurkan untuk menghantam komet, namun itu semua gagal. 10 jam 37 menit sebelum bencana, tim SIS ternyata masih hidup, dan telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan komet, yaitu dengan memasukkan pesawatnya ke celah komet dengan berbekalkan bom nuklir yang tersisa lalu meledakannya. Selain akan membunuh komet, itu juga akan membunuh mereka semua. Di sisi lain, para reporter dipilih mempersilahkan anggotanya untuk memilih stik es krim Campina sebagai stik keberuntungan untuk ikut ke tempat perlindungan kecuali Jenny. Ia sudah dipastikan ikut. Leo pun menemukan Sarah berada di kerumunan kemacetan. Lalu mereka berdua pergi dengan membawa adik Sarah ke dataran tinggi untuk menghindari tsunami yang disebabkan dari komet kecil yang akan jatuh ke bumi terlebih dahulu.
Lalu scene kembali berpindah kepada Jenny. Aduh, mohon maaf, scene-nya loncat-loncat kayak berit anjir. Di sana Jenny memutuskan untuk tidak ikut pergi ke tempat perlindungan dan digantikan oleh temannya dan anak dari temannya. Jenny memutuskan untuk menemui babehnya untuk menyusul ibunya di akhirat. Ini sangat menyedihkan sekali, men. Akhirnya komet kecil menghantam bumi dan mengakibatkan tsunami. Lalu Jenny dan ayahnya mati bersama di sana. Sedangkan di ruang angkasa, tim saya sudah siap menabrak komet yang besar. Sebelum kematiannya, mereka mengobrol dulu dengan orang terdekatnya. Dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan komet tersebut dan berubah menjadi partikel kecil. Sedangkan Leo, Sarah, dan adiknya berhasil mencapai puncak bukit dan selamat dari tsunami. Dan film ini diakhiri dengan pidato Bapak Presiden Beck untuk memulai kehidupan yang baru. Dan tamat cuy.